Hai guys, selamat malam, selamat datang di akun YouTube aku. Kali ini di vlog aku yang keempat, aku mau review pembalut yang dijual di toko-toko Taiwan. Pertama, yang ini. Dan aku mau bandingkan dengan produk baru di Taiwan, yaitu produk dari Greenleaf. Mereka bilang produk Greenleaf itu adalah terbuat dari bahan-bahan alami, seperti ini. Yuk kita review seperti apa sih barangnya. Yang pertama kita bahas dari kemasannya. Kita bahas yang ini dulu ya. Yang ini kemasannya itu dari plastik biasa aja. Dan ini kalau sekali sobek otomatis nggak bisa ditutup lagi dong. Dan yang kedua, produk dari Greenleaf ini kemasannya lebih cantik seperti bungkus-bungkus biskuit. Dan ini uniknya, jadi dia bisa ditutup, dibuka, ditutup, dibuka. Dari dua bahan ini kalian tahu dong mana yang tampilannya lebih cantik. Dan yang kedua, kita bahas, lihat isi dalamnya. Lihat. Kalau ini dibungkus seperti ini, kayak dia tuh cuman dilem tutupnya aja. Dan ininya tuh masih ada lubang bolong-bolong kayak gini. Ini perempuan suka naruh pembalut di dalam tas kan. Di dalam tas perempuan itu suka ada sisir, ada lipstik, ada uang logam, ada pokoknya bermacam-macam deh. Kalian perempuan pasti suka naruh-naruh barang di dalam tas kan. Nah, tahu nggak sih kalian, ketika barang-barang itu masuk ke dalam sini, itu sebenarnya udah membuat pembalut kita kotor. Tapi kita itu nggak tahu. Bagi kita yang penting pembalut itu nggak basah dan nggak kelihatan kotor, itu masih bagus untuk dipakai. Salah banget guys. Ternyata pembalut yang udah kemasukan barang seperti kemasukan uang logam atau uang kertas atau masuknya lipstik atau sisir atau apapun itu, benda yang ada di tas kalian masuk ke dalam softtek kalian itu, dipakai sama kita. Ketika kita pakai itu bisa menyebabkan gatel-gatel loh. Dan yang produk ini kita lihat kemasan dalamnya. Jadi dia itu dibungkus rapi banget. Walaupun kita taruh di dalam tas, itu nggak akan bisa kemasukan uang koin atau sisir atau apapun itu yang bisa nyelip-nyelip di dalam pembalut kita. Ini dia dibungkus rapih banget. Pokoknya ini tuh dibungkus sangat-sangat rapi. Bandingkan sama ini. Ketika dia dibuka, seret, udah kelihatan tuh isi pembalutnya kayak gini. Tapi ini ketika dia bentuknya pertamanya begini kan, nah kita buka begini, otomatis dia lebih dibungkus lebih cantik, lebih rapi. Ini kalau jatuh ke air pun gak akan basah dan gak akan kotor, karena pembalutnya itu masih dibungkus lagi di dalamnya. Kalau ini jatuh ke air, ini dia udah pasti basah. Dan ini kadang kalau suka ada yang naruh di lemari make up atau di sorok-sorok kayak begini, kadang di dalamnya tuh suka ada semut, kita nggak tahu, kadang ada kecoa atau apa. Nah, itu yang bisa bikin kita gatel-gatel saat kita pakai, dan kita kan nggak tahu itu sih bersih apa enggak. Kelihatannya yang nggak basah, nggak kotor, pokoknya bisa dipakai. Itu salah banget, dan tolong kalian jangan kayak gitu lagi. Oke? Nah, sekarang dengan begini kalian tahu kan mana yang lebih dikemas dengan cantik, mana yang kemasnya berantakan. Oke, next. Berikutnya kita lihat bagian dalamnya. Kita buka dulu ya. Kita lihat yang ini dulu, yang kemasannya warna pink tadi ya. Kita buka. Kita lihat lemnya. Lihat kan, lemnya itu benar-benar meling-meling. Tahu nggak sih kalian kalau lem ini itu yang dipakai buat ngelem sepatu loh. Bayangkan dipakai buat ngelem pembalut yang
ditempelin di celana dalam kita. Kemudian ini kalau udah nempel di celana dalam kita, terus kita cabut, serat-serat celana dalam kita itu suka ke bawah gitu gak sih? Ada yang kalau celana dalamnya warna hitam, tiba-tiba benang-benangnya ketarik jadi warna hitam. Itu karena saking kerasnya lem ini ya. Dan itu nempel di celana dalam sampai bertahun-tahun sebelum kita buang itu celana dalam. Sementara kita nggak mungkin dong setiap kali menstruasi kita ganti celana dalam, terus abis kita pakai terus kita buang. Otomatis kita pakai beberapa bulan baru kita ganti. Nah, itu kalau udah nempel di bagian vagina kita itu bikin gatel-gatel dan bikin jamur. Itu yang bikin warna kewanitaan kita itu kadang gelap, nggak terang gitu. Nah, ini juga salah satu penyebabnya. Berbahaya banget. Ini umpama aku tempelkan di celana dalam kita begini. Nah, kita lihat yang ini. Nah, ini kemasannya dia cantik banget. Ini kita harus buka kayak kita buka amplop gitu ya. Kita lihat lem dari produk ini. Lihat. Lem ini dia dipakai lem dari perekat bahan makanan gitu. Jadi dia nggak sama sekali nggak berbahaya. Lihat kan kalau dia nggak begitu meling-meling. Ditempelin di celana dalam kalian dicuci itu langsung bersih, langsung kecuci dan langsung keangkat. Sementara yang ini ditempelin di celana, sementara nempel banget, kenceng banget, dan itu nggak akan hilang selama celana dalam kalian belum dibuang. Dan itu terus kita pakai lagi dan itu menyebabkan gatel-gatel. Nah, ini aku taruh di sini. Kita tempelkan umpama seperti kita tempelkan di celana dalam kita. Nah, begini. Next, selanjutnya kita akan lihat daya serap dari kedua pembalut ini. Mana sih yang lebih menyerap dan membuat lebih kering di pembalut ini? Apakah yang ini? Apa yang ini? Kadang di pembalut itu kan kalau terlalu lama nggak diganti itu bisa bikin lembab juga kan di bagian kewanitaan kita, nggak nyaman, jadi gatel-gatel dan sebagainya. Oke. Di sini nanti aku mau tetesin air 50 cc. Perumpamaan itu darah menstruasi kita itu sekali mens itu 50 cc. Oke, 50 cc. Oke, lihat ya. 50 cc. Ya kan sama. Sekarang kita tumpahkan di pembalut yang ini dulu. Yang bungkusnya warna pink tadi. Kita wow. Nah, 50 cc. Dia kayak melembung-melembung gitu. Jadi ini bisa bayangkan dong sama kalian. Ini minimal pembalut seperti ini harus 1 jam sekali diganti. Sedangkan kalau kita bekerja, lagi kerja, nggak mungkin kan kita ngurusin ganti pembalut 1 jam sekali. Otomatis kita pakai pagi sampai siang jam istirahat baru kita ganti. Dan ini bayangkan kalau kita pakai dia semakin kita deres darah menstruasinya, dan ini dia jadi melembung-melembung begini loh. Ini umpamakan darah yang diserap sama pembalut ini. Dia melembung-melembung gini, kalau bayangkan kalau kita pakai itu nggak akan nyaman banget dong. Dan ini aku pakai tisu. Aku tekan. Itu dia basah banget, guys. Dan ini pasti nempel-nempel gitu di kewanitaan kita, merah-merah nempel-nempel gitu dan bikin risih banget ya nggak sih? Nah, berarti dia daya serapnya tidak terlalu bagus. Terus ininya juga kayak begini, bikin gak nyaman. Sekarang kita pakai yang ini. Sama ya, 50 cc juga. Airnya sama 50 cc, cc. Nah, kita tumpahkan di sini. Ini diibaratkan darah menstruasi kita selama mens terus mengalir di pembalut kita. Terus digeser.
pembalut ini dia bentuknya tetap pipih, tetap rapi, dan gak menonjol-menonjol seperti ini. Dan dia tuh kering banget, gak basah. Itu kenapa mereka bilang kalau ini tuh baik digunakan setengah hari, tidak sehari juga ya, setengah hari. Biasanya kalau orang lagi bekerja itu pagi bisa sempatnya, malam lagi siang lagi baru bisa ganti pembalut kan. Kalau orang kerja kebanyakan seperti itu. Jadi ini dia benar-benar kering dan bentuknya tetap pipih, rapi. Ini nyaman banget pastinya dipakai, dan aku juga udah pakai ini, udah sering loh. Sekarang aku udah pakai ke 5 bungkusnya. Nah sekarang kita tempelkan pakai tisu. Ini tisu yang ada di pembalut ini tadi ya. Dan sekarang kita tempel pakai tisu begini. Dia tetap kering loh, gak basah. Jadi walaupun kita pakai sampai setengah hari, dia nggak akan bikin nempel-nempel di kewanitaan gitu merah-merah yang bikin kita jijik risih. Dia bahkan tetap kering. Nyaman banget dong kalau begini. Bayangkan kalau ini dia basah, bahkan nempel-nempel gitu, nggak nyaman. Kita lihat dalamnya. Di dalamnya itu dia pakai apa sih? Kita lihat dari produk yang ini, yang melembung tadi. Kita buka ya, satu persatu. Pertama kita buka lapisan atasnya dulu. Jadi dia itu lapisan atasnya itu dia pakai kayak kertas, kayak seperti kayak tisu gitu. Kalian tahu kan tisu kalau dikasih air pasti dia basah dong, nggak akan menyerap dan nggak akan bikin lembab kering. Nah ini tuh kayak tisu, kayak bahan kasa gitu ya, kalau kata orang Indonesia itu kasa. Jadi dia nggak menyerap bagus dan dia tetap basah dan basah banget. Dia nggak nyerap kering. Dan kalian tahu yang benjol itu apa? Jadi dia itu dalamnya cuman dilapis dua kertas aja. Yang atas kertas kayak semacam kertas kasa gitu, dan yang bawah masih ada satu lapis kertas, dia kayak tisu. Sumpah kayak tisu, lihat, sobek-sobek gitu kayak tisu. Dan ini dalamnya kayak gini. Ini tuh kayak busa bolelong gitu, yang kayak kata orang Taiwan itu busa, kayak busa bolelong gitu loh. Tahu gak sih gabus busa yang warna putih itu? Nah kayak gini. Jadi dalamnya kayak gini. Ih, jijik ya. Nah next, bawahnya itu hanya plastik guys, plastik sucaitai. Sama aja kayak plastik yang dibikin buat wadah-wadah kalau kita lagi belanja, plastik sampah, plastik apa. Ini tuh plastik. Ini plastik, dia itu kalau kita pakai pembalut otomatis ketutup, bener-bener ketutup. Itu tuh bikin lembab banget dan jadi berkeringat. Itu bikin gatel-gatel karena keringatnya itu nggak keserap karena nggak kering. Jadi dia tuh bener-bener basah, bikin keringetan, bikin gatel, pokoknya bikin nggak nyaman lah. Bikin orang-orang yang mens itu tingkat BT-nya itu meningkat. Nggak nyaman banget ini ya. Ini plastik. Dan kita sekarang akan lihat produk yang ini. Nah jadi guys, produk yang ini itu dia ada 8 lapis. Kita buka satu-satu ya. Nah bahan atasnya ini dia sama kayak seperti tisu basah itu, lembut. Ini nyaman banget dipakai. Ini kering banget loh, kering, nggak kayak ini tadi dia basah banget. Ini bener-bener kering banget. Dan kalian tahu nggak sih yang bikin dia tetap kering, tetap nyaman? Ini rahasianya. Aku nggak tahu ini di Indonesia namanya apa, cuman aku baru pertama kali di Taiwan nemuin produk pembalut yang bagus banget itu dikarenakan ini. Dan tahu nggak sih kalian, orang Taiwan cowok-cowok pakai ini itu di sepatunya. Karena cowok kebanyakan kan suka keringetan gitu, jadi kakinya suka bau. Mereka taruh ini di dalamnya, di bawah kaos kakinya, di atas alas sepatunya. Jadi kaki mereka itu tetap kering dan enggak bau loh. Hebat banget ya ini.
这个东西很厉害真的。 Dan next, ini dia masih dibungkus kertas lagi. Jadi dia itu dalamnya dibikin dari kayak kulit jagung gitu guys. Halah harap jeglok. Nah, dia bener-bener dibungkus rapi. Duh, mau jatuh. Lembut banget. Kayak gini. Ini tuh kayak tisu basah yang nggak basah banget tuh. Dan ini tuh lembut banget. Nah, ini tuh katanya dibikinnya dari kulit jagung guys. Aku nggak ngerti gimana bikinnya. Pokoknya mereka bilang ini tuh dari kulit jagung. Dan ini dilarutkan di air, dia akan hilang. Jadi kalau sampah plastik walaupun bertahun-tahun dia nggak akan hilang. Karena ini dia bikinnya dari tumbuh-tumbuhan, 1 minggu atau 1 bulan dia dibuang, dia akan hilang jadi satu dengan bumi, karena dia dibikinnya dari tumbuh-tumbuhan. Ini tuh kering banget nih, nggak ada airnya. Kalian lihat ya, aku pers. Malah nggak keluar airnya, malah ininya yang nyebrol. Airnya nggak ada, nyebrol deh dia. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Kita peres. Mana tadi plastiknya? Airnya netes. Yang satunya airnya kemana ya guys? Nah, ini tuh air. Nanti aku mau masukkan dia ke dalam. Ini ya yang di dalam softtek. Jadi lama-kelamaan dia itu akan menghilang sendiri guys di dalam air. Itu kenapa mereka bilang bahan ini dibikin dari bahan tumbuh-tumbuhan. Jadi mereka itu kalau dibuang dalam waktu 1 bulan mereka akan larut, hilang sendiri. Tahu kan kalau daun-daunan gitu kalau dibuang itu nggak akan membusuk bertahun-tahun, dia lama-lama nggak ada aja jadi satu sama tanah kayak ini. Dia kayak jadi agar gitu. Dan sekarang kita lihat ini lapisan yang paling bawahnya. Ini dibikinnya dari kulit jagung guys. Nah, ini mudah banget disobek, nggak seperti plastik tadi. Dan ini kalau tubuh di dalam celana dalam itu kan pastinya panas ya, nguap banget gitu. Kalau kita pakai ini, jadi dia tuh nyerap keringet, jadi nggak bikin gatel di celana dalam kita, itu nggak bikin keringetan, nggak bikin berjamur. Sementara yang plastik ini, bayangin dong kalau plastik kalian pakai di pembalut kalian, itu jelas nambah pengep, nggak ada udara yang masuk. Kalau ini walaupun kita panas, di dalam itu panas karena saking nutupnya, kalau pakai ini dia tetap akan ngeresep keringet. Nah, next kalian lihat deh, ini tadi yang di dalam pembalut yang bagus itu yang aku masukkan ke dalam air, dia itu bener-bener nyerap airnya dan nggak tumpah, airnya tuh nggak ada. Ini bukan sulap ya, airnya itu nggak ada. Ini tuh tadi air kan, terus aku isi dari isi pembalut itu, dia tuh kering, bener-bener daya nyerapnya itu bagus banget. Jadi kalian pakai jangka waktu setengah hari, kalian pakai itu bener-bener nyaman banget, nggak berasa kalau kalian lagi pakai softtek. Oke, next kita akan review dari harganya. Kalau kalian lihat ini sama ini, setelah kita review, setelah kita lihat dari beberapa hal perbedaan ini, kalian pasti berpikir kalau yang ini lebih mahal. Tapi tahu nggak sih kalian, kalau ini aku biasa beli di Jenden atau di 7-Eleven itu harganya 99 NT, 99 NT. Dan ini yang bagus dan yang rapi banget, dikemasnya cantik, bisa dibuka tutup begini, dibawa kemana-mana juga nyaman banget kemasannya. Ini cuma 56 NT, 56 NT guys. Kalian bisa beli ini masih sisa 40 NT uangnya, murah banget.
Dan ini baru pertama kali ada di Taiwan loh, tidak semua orang tahu. Dan mungkin aku orang Indonesia yang pertama mungkin ya yang tahu ini, semoga aja begitu. Jadi aku share ke kalian biar kalian tahu. Dan mudah-mudahan aja aku bisa kirim ini ke Indonesia buat adik-adik aku atau keluarga aku yang lain bisa nyobain. Dan ini nama dari produk tersebut, Greenlit. Dan kebetulan bos aku itu adalah ketua grup dari Greenlit ini. Jadi nanti next vlog aku akan videoin di sana tentang semua produk dari make up sampai cuci piring, cuci WC sampai tisu begini. Nah dia tisunya warnanya beda dong dengan tisu biasa. Dan yang jelas tisu ini juga pastinya lebih bagus daripada tisu biasa yang warnanya putih. Kalian tahu gak sih, tisu yang biasa yang warna putih itu ternyata dia mengandung Diclin, pemutih. Wah itu bahaya banget. Sementara kita pakai tisu itu, kita lap di mulut, kita lap di mata, di tangan, di mana, itu bahan pengawetnya itu nempel di seluruh badan kita. Dan ini dia bikin ini tuh dari bahan alami guys. Warnanya itu dari warna daun yang udah kering dan dia nggak pakai pewarna lagi. Jadi ini memang warnanya daun alami begini, warnanya coklat. Daun yang kering itu warnanya coklat guys. Ini juga sama dari produk Greenlit. Pokoknya aku semua produk dari Greenlit aku udah cobain, dan pertama kali aku coba itu benar-benar bagus, beda dengan kualitas barang-barang yang lain. Pokoknya the best banget deh. Nah, untuk membuktikan ke kalian kenapa tisu ini lebih bagus daripada tisu biasa, aku akan kasih. Kalau review tisu ini benar-benar singkat, padat, dan jelas. Nah, tisu yang biasa kita beli itu yang warnanya putih dan putih banget kayak gini, ternyata dia itu mengandung bahan pemutih atau bahan pewarna yang bisa mutin seperti kayak sejenis Backlin. Nah, Backlin dipakai di baju aja bau banget dan itu keras banget, apalagi dipakai dalam kemasan tisu gini. Kita nggak sadar kita buat ngelap mulut, ngelap tangan, ngelap hidung, kucek-kucek mata. Bisa bayangin gak sih seluruh bahan pengawet itu nyebar ada di badan kita. Dan yang ini dari produk Greenlit, dia itu warnanya warna coklat. Ini tuh dibikin dari daun guys, daun yang kering, entah seperti apa prosesnya, yang penting mereka bilang ini tuh terbuat dari daun, dan mereka tidak menggunakan pewarna atau bahan pengawet. Warnanya itu alami. Kalian kalau bisa pegang, beda banget. Di sini aku punya satu alat yang bisa mendeteksi bahan pewarna yang ada di dalam kandungan tisu ini. Kalau yang warnanya biru pekat, itu berarti dia banyak banget bahan pewarna dan bahan pengawetnya. Kalau yang warnanya tetap putih bersih, berarti dia nggak mengandung bahan pengawet dan bahan pewarna. Yuk kita lihat. Aku mulai dari ini dulu guys. Aku nyalain ya. Kalian bisa lihat. Wajah makanya ini kawan. Gimana ya, jadi dia tuh warnanya bener-bener biru banget. Ini tuh berarti banyak banget bahan pengawetnya guys. Bayangkan ini tuh Backlin buat mutihin baju dari noda-noda yang bandel. Ini juga dibikin buat bahan-bahan tisu, untuk memutihkan bahan-bahan tisu seperti ini. Wow. Next, sekarang kita lihat yang ini. Produk yang ini kita lihat. Dia warnanya tetap warna putih. Warna putih guys. Berarti dia tidak mengandung bahan pengawet dan bahan pewarna yang berbahaya, karena dia menggunakan bahan pewarna makanan yang gak berbahaya buat kita gunakan. Kalian jangan berpikir kalau aku bohongin kalian dari alat ini. Ini warnanya sama, warna putih. Aku pencet, sama kan warnanya warna putih. Nah, jadi kalian tahu kan, dari kedua tisu ini mana yang lebih bagus untuk kalian pakai. Nah, mulai dari sekarang kalian jangan pakai bahan-bahan yang berbahaya. Cari deh pakai yang ini, coba pakai yang ini. Ini murah. Kalau ini satu pak di 7-Eleven atau di Jenden itu sekitar 150 gitu ya isinya. Kalau nggak salah itu isinya cuma 10 bungkus, hampir 200 NT gitu. Dan ini satu pak isinya 10 NT, isinya 10 nggak 10, isinya 6, tapi dia kemasan ininya lebih padat, dan itu harganya 201 NT kalau nggak salah. Kemasannya beda sama ini. Ini kayaknya satu bal dia sampai 300-an gitu deh. Aku kurang tahu kalau harga tisu ya. Yang jelas aku suka banget pakai tisu ini. Ini tuh wangi juga, lembut juga, dan ini tuh nggak gampang
nggak gampang nggak gampang basah, walaupun kalau kena air nggak gampang sobek. Pokoknya bagus banget, the best, kalian wajib coba. Kalau kalian udah coba, kalian boleh review deh yang aku bilang itu bener atau enggak. Oke, terima kasih. Nah guys, di next video aku bakal review sabun cuci baju. Nah, untuk kalian kecuali PRT, kalau yang kerja di pabrik-pabrik itu pasti beli cuci baju sendiri kan, gak dari majikan. Nah, kalau kalian juga PRT yang cuci bajunya dibeliin sama majikan, kalian gak apa-apa kasih tahu produk ini ke majikan kalian. Tapi nanti ya, aku bakal review untuk produk ini sama produk yang lainnya. Yang di Taiwan pasti tahu dong produk Anli. Oke, di next video kita bakal review ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa like video aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.